Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi seperti orang musyrik. Apa kebiasaan yang ada pada orang musyrikin yang Allah larang kita menjadi seperti orang musyrik? Minalladzina farraqu dinahum. Orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, yang dan mereka menjadi berkelompok-kelompok. Lihat. Orang musyrik dengan kesyirikan mereka berpecah belah menjadi kelompok-kelompok. Kalau kaum muslimin akidahnya lurus di atas akidah tauhid yang benar, ya, maka insya Allah nggak akan jadi seperti orang musyrikin. Karena yang mendorong dan membawa orang musyrikin menjadi berpecah belah dan berkelompok-kelompok di antara mereka karena kesyirikan yang ada pada mereka. Maka tauhid akan mempersatukan umat. Tauhid yang benar, akidah yang benar akan mempersatukan umat. Ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini diantara sifat kelompok yang mengelompokkan diri di dalam beragama. Masing-masing menyatakan mereka yang berada di kebenaran. Kami yang benar, yang sana salah. Bahkan yang paling jelek dari kelompok itu diantaranya yang menghalalkan darah orang-orang yang tidak sekelompok dengan mereka. Seperti Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang gak ikut kelompoknya dihalalkan darahnya. Seperti Rafidhah Syiah yang menghalalkan darah orang-orang yang tidak meyakini seperti keyakinan mereka. Dan lain-lain dari kelompok sesat yang menyesatkan. Menghalalkan darah, kehormatan, harta orang-orang yang gak menjadi bagian kelompok mereka. Ya, yang tidak sejalan dengan kelompok mereka, golongan mereka. Ya. Itulah hizbi. Itulah kelompok-kelompok dan golongan itu. Masing-masing bangga dengan apa yang ada pada mereka. Yang mereka syiarkan, yang mereka banggakan ya kelompoknya. Yang mereka besarkan nama kelompoknya. Adapun Islam, Ahlus Sunnah, yang mereka besarkan siapa? Nggak ada. Mereka menyuruh kepada siapa? Bendera. Benderanya nggak ada. Menyuruh kepada apa? Organisasi. Nggak ada organisasinya. Menyuruh kepada apa? Kelompok. Nggak ada kelompoknya, nggak ada ketuanya. Ahlus Sunnah tidak menyuruh kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Nggak ada ketua, nggak ada bendera, nggak ada maskot, nggak ada bajunya, nggak ada baju khusus. Nggak ada. Ahlus Sunnah coba lihat. Siapa ketuanya? Siapa yang mencetuskannya? Benderanya apa? Nggak ada. Karena Ahlus Sunnah tidak ada menyuruh kepada slogan-slogan. Tidak menyuruh pada slogan-slogan. Mereka menyuruh kepada Alkitab dan Sunnah. Mengajak kepada taat. Menjelaskan yang benar itu benar, yang salah ya salah sudah. Nggak ada kepentingan bagi kelompoknya. Nggak ada keanggotaan seperti kelompok-kelompok itu. Mau ngaji, daftar. Ada keanggotaan. Tiap bulannya bayar. Infak wajib. Nggak infak dosa. Ahlus Sunnah mana? Nggak ada. Nggak ada tanzim seperti itu, nggak ada. Aturan-aturan yang menjadi aturan bagi kaum muslimin nggak ada. Mereka mengatur dari apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Mereka menetapkan dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau enggak, mereka nggak mewajibkan manusia apa-apa yang nggak wajib menurut syariat. Mereka tidak menekankan manusia apa-apa yang tidak ditekankan oleh syariat. Nggak ada yang mereka seru untuk pribadi, kelompok, golongan, warna, bendera, nggak ada. Karena yang mereka seru semata-mata Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Ikuti Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada agama. Itu yang diseru. Nggak ada yang disuruh yang lainnya, nggak ada. Nggak ada disuruh ikuti fulan, ikuti si fulan, ikuti kelompok ini, warna itu. Nggak ada. Organisasi ini, organisasi itu, nggak ada. Murni mengajak manusia kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Sudah. Mengajak kaum muslimin menurut apa yang Allah cintai dan Allah ridai, bukan kepada dirinya, bukan kepada kelompoknya, enggak. Ya.